Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Irna Denis dari Program Studi Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada kali ini saya ditugaskan untuk membuat video animasi tentang proses pendekatan informasi atau the information processing approach. Nah, langsung saja kita lanjut ke video animasi berikut ini. Did you know about the information processing approach? Pendekatan pemrosesan informasi adalah pendekatan kognitif yang dimana Anda mengolah informasi, memonitori, dan menyusun strategi berkenaan dengan informasi tersebut. Inti dari pendekatan ini adalah proses memori dan proses berpikir. Cara kerja proses informasi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada perhatian, yang kedua memori, yang ketiga keahlian, dan yang keempat adalah metakognisi. Kali ini kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang perhatian. Perhatian adalah suatu proses konsentrasi pemikiran atau pemusatan aktivitas mental. Nah, perhatian ini sendiri juga dibagi menjadi beberapa tipe, yaitu yang pertama perhatian selektif, yang kedua perhatian terbagi, yang ketiga perhatian berkelanjutan, dan terakhir kurang perhatian. Kali ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang perhatian selektif. Perhatian selektif ini berkonsentrasi pada aspek spesifik dari pengalaman yang relevan dan mengabaikan pengalaman yang tidak relevan. Misalkan, saat seseorang memperhatikan jari kaki atau tangan, maka seseorang akan memperhatikannya secara selektif. Selanjutnya adalah perhatian terbagi. Perhatian terbagi atau multitasking berkonsentrasi pada beberapa aktivitas secara bersamaan. Contoh, mengerjakan tugas sembari mengobrol atau berbicara. Tipe selanjutnya adalah perhatian berkelanjutan. Perhatian berkelanjutan adalah kesiapan mendeteksi dan merespon perubahan-perubahan kecil yang terjadi secara acak di lingkungan. Dalam artian lain, selalu merasa waspada. Contohnya, seseorang menggendong erat tas di bagian depan selama perjalanan di angkutan umum. Yang terakhir adalah kurang perhatian. Kurang perhatian adalah situasi di mana penerima informasi tidak berkonsentrasi terhadap pekerjaannya. Contoh, seseorang yang bosan dengan pekerjaannya sehingga tidak meneliti ulang apa yang dia kerjakan. Cara kerja proses informasi selanjutnya adalah memori. Memori adalah sebuah fungsi dari kognisi yang melibatkan otak dalam pengambilan informasi. Ingatan merupakan kemampuan untuk menerima dan memasukkan atau pengodaan, menyimpan dan menimbulkan atau pengambilan kembali apa yang telah dialami. Proses penyimpanan memori dibagi menjadi 3. Yang pertama ada memori sensori, yang dimana proses penyimpanan informasi melalui syaraf-syaraf sensori dalam jangka waktu yang sangat pendek. Yang kedua, memori jangka pendek, yang dimana proses penyimpanan memori ini secara sementara, yang artinya memori tidak bisa disimpan dengan lama. Yang ketiga, memori jangka panjang, proses memori atau ingatan yang bersifat permanen, artinya informasi yang disimpan sanggup bertahan dalam waktu yang sangat lama. Selanjutnya adalah keahlian. Keahlian berhubungan dengan kemampuan untuk mengingat informasi baru tentang subjek. Kemampuan untuk mengingat informasi suatu subjek bergantung pada apa yang telah kita ketahui tentang hal tersebut. Contohnya, kemampuan seorang siswa untuk menceritakan apa yang ia lihat ketika berada di ruang kelas. Sebagian besar telah ditentukan apa yang telah ia ketahui tentang ruang kelas, seperti tata letak meja dan bangku, tata letak papan tulis, serta yang lainnya. Cara yang digunakan untuk membantu siswa mempelajari dan mengingat keterampilan. Yang pertama, mendeteksi fitur-fitur dan pola informasi. Yang kedua, mengakumulasi lebih banyak pengetahuan materi dan mengukurnya dalam cara yang tepat. Yang ketiga, mendapatkan kembali aspek pengetahuan yang penting dengan sedikit usaha. Yang keempat, menyesuaikan suatu pendekatan untuk situasi baru. Dan yang terakhir, menggunakan strategi yang efektif. Cara kerja proses informasi yang terakhir adalah metakognisi. Menurut John Flavel,
Metakognisi adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi, karena seseorang yang sudah mencapai tingkat metakognisi mampu mengontrol pikirannya. Metakognisi terdiri dari dua komponen, yaitu yang pertama adalah pengetahuan metakognitif, yang merujuk pada diperolehnya pengetahuan tentang proses-proses kognitif. Pengetahuan yang didapat akan dipakai untuk mengontrol proses kognitif. Yang kedua, pengalaman atau regulasi metakognitif adalah proses yang diterapkan untuk mengontrol aktivitas kognitif dan mencapai tujuan kognitif. Peranan metakognisi dalam keberhasilan belajar. Yang pertama, mengembangkan suatu rencana kegiatan belajar. Kedua, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya berkenaan dengan kegiatan belajar. Ketiga, menyusun suatu program belajar untuk konsep, keterampilan, dan ide baru. Dan yang terakhir, memanfaatkan teknologi modern sebagai bahan belajar. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton video animasi ini. Semoga dapat menambah ilmu serta wawasan yang luas ya. Mohon maaf jika ada pengucapan dan kata-kata yang salah dalam pembuatan video ini. Kritik dan saran serta masukannya saya terima. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.